Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan ingat untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh agar terhindar dari paparan virus COVID-19 ya. Selamat datang di video pembelajaran sosiologi, Spirit Sosiologi, Salam Sosial. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teori konflik, teori fungsional, dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan teori konflik dan teori fungsional, serta apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah teori konflik. Oke, bahwa konflik adalah perbedaan kepentingan. Ya, konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok. Ada banyak sekali contoh konflik ya, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari saja tidak bisa terlepas dari adanya konflik ya, karena konflik itu bisa saja sangat kecil ya, sedang atau bahkan besar, atau bahkan konflik internasional ya. Salah satu contohnya saja ya yang sedang sering ya terjadi di negara kita, misalnya demonstrasi ya. Demonstrasi sebenarnya suatu gerakan ya, gerakan sosial untuk bisa menciptakan adanya perubahan sosial seperti itu ya. Nah, demonstrasi juga bisa terjadi karena banyak faktor, seperti misalnya masalah ya, konflik antara pengusaha dengan buruh gitu ataupun lainnya ya. Nah, ahli teori konflik berpendapat bahwa lembaga dan praktik sosial bertahan karena kelompok yang berkuasa memiliki kemampuan mempertahankan status quo ya, keadaan tetap. Perubahan memiliki makna penting karena diperlukan untuk memperbaiki ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Nah, dari adanya konflik ini sebenarnya ya, dari adanya konflik nanti akan memunculkan perubahan. Kenapa bisa seperti itu? Iya ya, konflik baik kecil ataupun besar itu pasti akan menciptakan sebuah perubahan ya. Seperti misalnya konflik antara kelas bawah dengan kelas atas ya tadi, ataupun sebenarnya pada masa awal perkembangan masyarakat sosial itu, masyarakat terbagi atas kaum borjuis dengan kaum proletar ya. Kaum borjuis adalah masyarakat kelas sosial atas, sedangkan kaum proletar adalah masyarakat kelas bawah. Nah, masyarakat kelas bawah ini selalu mengalami penindasan, kemiskinan, ketidakadilan. Muncullah keinginan dari mereka untuk melakukan dobrakan ya kepada kaum borjuis. Nah, adanya perbedaan kepentingan, keinginan ini maka timbul konflik yang besar. Nah, timbulnya konflik itu mengakibatkan perubahan yang sangat besar ya. Seperti yang bisa kita lihat pada revolusi Prancis ya. Nah, teori Karl Marx menyampaikan gitu ya, menyatakan bahwa ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelas sosial, sehingga muncullah istilah perjuangan kelas ya tadi ya, kelas antara kaum borjuis dengan proletar ya. Oke, di sini juga ada contoh ya. Di sini ada contoh seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Demo ya, banyak sering sekali terjadi ya. Beberapa waktu terakhir ini ya. Contohnya adalah ini ya, menolak Omnibus Law ya. Nah, kemudian ini terkait dengan tadi ya, perbedaan kasta atau kelas sosial atas dan bawah, kemudian lapisan menengah ya. Selanjutnya adalah teori fungsionalis ya. Tokohnya adalah Talcott Parsons. Ini Talcott Parsons dalam Richard Schaefer tahun 2012 halaman 262 ya, ini kutipannya ya. Melihat masyarakat seperti berada dalam keseimbangan alami. Dengan adanya keseimbangan, masyarakat cenderung menciptakan keadaan yang stabil.
Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan pada suatu bagian, maka harus disertai penyesuaian oleh bagian yang lain. Apabila tidak, maka keseimbangan masyarakat akan terancam dan akan terjadi tekanan. Jadi menurut teori ini, lembaga sosial tidak akan mungkin bisa bertahan kecuali memang berguna, memiliki fungsi bagi masyarakat. Namun, lembaga sosial yang secara drastis berubah akan mengancam keseimbangan sosial, ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada fungsi dan disfungsi suatu lembaga tadi ya. Lembaga bisa menjadi disfungsi atau bahkan memang tadi sangat berfungsi dan diharapkan oleh masyarakat, ya. Dan semuanya itu harus ada satu kesatuan gitu ya. Ini jadi sebenarnya lembaga itu kan suatu sistem gitu ya, apabila salah satu bagiannya mengalami perubahan, maka bagian lain juga akan mengalami perubahan, ya, begitu. Kalau kita lihat sekarang ini ya, banyak sekali kasus yang muncul ya selama adanya wabah pandemi ini, baik dalam lembaga ekonomi ya seperti pasar ataupun para pedagang, para pengusaha yang kemudian harus gulung tikar, melakukan PHK. Nah, ini sebenarnya juga bagian dari tidak bisanya penyesuaian gitu ya. Dan akhirnya menjadi disfungsi, yaitu tadi contohnya pengusaha yang gagal harus gulung tikar gitu, itu kan menjadi disfungsi itu. Ya, itu. Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk perubahan sosial, ya. Nah, ada apa saja sih gitu ya? Oke, untuk bentuk perubahan sosial yang pertama, ini berdasarkan pada kecepatan berlangsungnya, ya. Jadi, berdasarkan kecepatan berlangsungnya, ada perubahan yang lambat atau istilahnya kita sebut sebagai evolusi dan perubahan yang cepat atau nanti kita sebut sebagai revolusi. Nah, perubahan yang lambat ini adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, tapi rentetan atau rentang waktunya itu cukup lama. Sudah jauh lebih mudah bertransaksi hanya menggunakan e-money ya. Oke, seperti itu ya. Ini perubahan yang tadi lambat. Nah, ini perubahan yang cepat atau revolusi. Kenapa disebut sebagai revolusi atau cepat? Karena perubahan ini selain ya terjadi dalam kurun waktu yang memang cukup cepat, tapi memiliki dampak yang luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat ya. Jadi dampaknya juga besar begitu. Nah, ini dicontohkan ya eh, masa peralihan dari Orde Baru ke Reformasi ya. Nah, ini kan revolusi ya, masuk ke dalam revolusi atau perubahan yang cepat ya. Itu. Kemudian kita masuk ke ini, berdasarkan ukuran perubahannya. Nah, berdasarkan ukuran perubahannya ada perubahan yang kecil dan perubahan yang besar. Jadi, perubahan kecil itu adalah perubahan sosial yang hanya terjadi pada sebagian masyarakat saja atau berdampak pada sebagian kecil masyarakat saja. Ya, jadi tidak semua masyarakat mengalaminya gitu, atau perubahan pada masyarakat A tidak akan mempengaruhi masyarakat B, C, dan D begitu ya. Nah, ini dicontohkan di sini ada perubahan ini ya, model gaya rambut ya, atau perubahan mode pakaian. Nah, ini kan tidak semua orang terpengaruh gitu. Nah, bagi kalangan tertentu atau sebagian masyarakat tertentu, mungkin mode pakaian sangat mempengaruhi mereka ya. Tapi bagi masyarakat lain bisa jadi sebaliknya ya. Karena apa? Karena ini sifatnya adalah pemenuhan kebutuhan yang sekunder ya, itu. Untuk perubahan besar itu ya sebaliknya ya.
Jadi suatu perubahan disebut sebagai perubahan yang besar karena perubahan tersebut mampu membawa perubahan dalam lembaga masyarakat. Misalnya hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi sosial. Adapun contoh lainnya juga ya, ini contoh lainnya juga ya, ini perubahan teknologi pertanian, perubahan sistem pemerintahan ya. Ini dampaknya besar sekali gitu, semua merasakan gitu. Nah, ini untuk teknologi ya. Semua semua petani mungkin akan tahu gitu ya. Ini ikut merasakan gitu ya. Ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya, ini dibedakan menjadi dua, ada perubahan yang direncanakan, ya planned change, atau perubahan yang tidak direncanakan, ya. Nah, perubahan yang direncanakan itu ya pasti gitu ya, perubahan sosial yang terjadi karena adanya suatu keinginan gitu, rencana gitu ya. Nah, tujuannya untuk menciptakan kehidupan manusia agar lebih baik. Nah, biasanya pihak yang menginginkan perubahan dalam perubahan ini adalah pemimpin atau agent of change ya, agen perubahan. Ini contohnya di sini ya, pendidikan ya. Sebenarnya kalau kalian melihat potret pendidikan beberapa tahun silam, pendidikan sekarang gitu ya, terlihat sekali perbedaannya atau kemajuannya. Penemuan-penemuan dalam dunia pendidikan, penggunaan teknologi-teknologi baru dalam pendidikan, itu juga bentuk dari perubahan ya, kemajuan dalam bidang pendidikan yang sangat direncanakan ya. Atau ini ya, pembangunan MRT ya, ini juga sangat direncanakan ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan ya, kebalikan dari tadi yang direncanakan. Jadi perubahan yang tidak direncanakan ini adalah kejadian atau perubahan sosial yang terjadi atas faktor yang tidak kita duga, baik itu faktor alam ataupun non alam ya. Bisa karena konflik yang sangat besar, itu kan nanti yang ditimbulkan kan perubahan yang sangat mungkin tidak terduga gitu, tidak direncanakan begitu ya. Kemudian lagi ini di sini kita bisa melihat kalau secara alam ya, faktor alam ya, banjir. Banjir ya. Kemudian yang sedang kita hadapi saat ini ya, wabah COVID-19 ya, adalah contoh-contoh perubahan yang sangat tidak direncanakan ya. Nah, untuk perubahan yang tidak direncanakan ini pun memiliki dampak, ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, misalnya kita melihat di beberapa titik kawasan ya kota Jakarta ataupun tempat lainnya gitu ya, mengalami tadi banjir gitu. Nah, secara tidak langsung gitu, kita melihat respon masyarakat yang saling berempati, memberikan bantuan, pertolongan ya. Jadi di sini terjadi solidaritas yang semakin kuat ataupun erat seperti itu ya. Nah, untuk dampak negatifnya seperti yang kita lihat dan kita rasakan saat ini, adanya wabah COVID-19 ya, luar biasa sekali pengaruhnya ya, banyak sekali terdampak di masyarakat kita ya. Ini ya, kegiatan sosial sangat berkurang, ekonomi melemah, pendidikan terkendala ya, itu tadi. Oke, kemudian berdasarkan sifat perubahannya ada perubahan struktural ya. Nanti perubahan ya, perubahan struktural ya dan perubahan proses ya. Nah, untuk perubahan struktural ini tokohnya adalah Robert T. Merton. Nah, bahwa struktur sosial sebagai seperangkat hubungan sosial yang terorganisasi dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok di dalamnya. Nah, ini ya, OSIS dan sekolah merupakan contoh struktur sosial yang mengalami perubahan ya. Kalau kita luring ya, tidak daring ya mungkin akan lebih terasa ya. Tapi sebenarnya daring pun tetap kita merasakannya ya. Terutama pada saat pemilihan ketua OSIS ya. Pergantian pemilihan ketua OSIS dan pergantian anggota baru, ini akan memberikan dampak yang besar juga bagi sekolah, karena otomatis nanti akan ada apa ya, kan biasanya mungkin ada program yang baru
baru gitu ya. Dan lain-lain gitu, pengalaman-pengalaman yang baru gitu ya. Nah, ini akan memberikan dampak yang besar juga ya bagi satu sekolah bahkan ya. Itu. Oke, yang terakhir adalah perubahan proses. Perubahan proses merupakan perubahan yang terbatas, yang disebut sebagai penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Ya, jadi ya ini tadi. Perubahan ini hanya terjadi karena keinginan untuk memperbaiki apa yang sudah ada sebelumnya gitu. Baiklah, untuk contoh perubahan proses adalah perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia ya. Adanya perubahan kurikulum misalnya dari kurikulum 2004 menuju KTSP atau kurikulum 2006, kemudian kurikulum 2013 hingga ke kurikulum Merdeka begitu ya. Jadi itu adalah bentuk penyempurnaan dari kurikulum yang ada sebelumnya ya. Jadi bukan benar-benar menggantikan ya, tapi penyempurnaan ya. Oke, Ibu kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran sosiologi berikutnya. Spirit Sosiologi, salam sosial. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.